Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati semua senior, teman-teman semua yang berkumpul untuk bertakziah pada malam hari ini. Mendengar tadi pembicaraan Bang Fahri dan Bang Rizal Sukma ya, ini membuat saya mungkin tidak akan membuat testimoni, tapi lebih curhat dan sekaligus tidak bermaksud gibah ya. Curhat dalam pengertian yang menjadi beberapa hari setelah Buya meninggal nih, saya mengalami ada banyak pertanyaan di benak saya ya, dan tadi dipertajam oleh pertanyaan-pertanyaan Bang Fahri dan Bang Rizal di awal. Pertanyaan saya adalah apakah politik ya, yang pernah Buya katakan di Tanwir Bali bahwa politik itu memecah dan dakwah itu merangkul. Kira-kira demikian Buya mengatakan. Saya sebagai santri Buya yang pada saat sekarang ini terjun di dunia politik ya, saya kok agak mulai percaya itu dengan sinyalemen Buya di Bali itu ya. Tuh salah partai kayaknya. Bahwa ya politik itu pada to some degree gitu ya, memiliki potensi memecah yang sangat luar biasa, even pada level personal. Dan apakah perpecahan politik, perbedaan interest ya, perbedaan pandangan, kepentingan, itu juga harus dibawa sampai ke liang lahat. Nah, salah satu pertanyaan saya, ini curhat dan tidak bermaksud gibah ya, kepada teman-teman. Saya tahu di sebuah organisasi, partai politik apapun, perbedaan interest, konflik kepentingan, konflik personal, itu terjadi ya. Mungkin di NU juga ada Gus Dur, ada Kiai Hashim ya, ada pertarungan di muktamar yang mungkin ada pergesekan, ada kepentingan pada politik nasional yang juga membuat perbedaan. Tetapi saya menjadi gelisah ketika, sekali lagi tidak bermaksud bergibah, tapi ini lebih my personal reflection ya sebagai seorang politisi. Apakah Buya Syafi'i Ma'arif ketika meninggal, ada seorang temannya yang bernama Profesor Dr. Amin Rais ya. Sampai kemarin saya cek kepada orang-orang yang ada di lingkaran Buya Syafi'i Ma'arif di Jogja, apakah Pak Amin bertakziah ke rumah Buya. Dan unfortunately saya mendengar kabar buruk bahwa Pak Amin, bahkan keluarganya yang sama-sama tinggal di Jogja juga tidak melakukan takziah kepada Buya Syafi'i Ma'arif. Nah, memang perbedaan pandangan kedua tokoh ini sangat menajam seperti tadi disampaikan oleh Bang Rizal Sukma, tentu ketika Tanwir di Makassar ya. Yang kita sama-sama tahu, tadi saya melihat barusan ada Mas Hajri join ya. Mas Hajri menjadi saksi mata di pertemuan itu ya, di Tanwir Jakarta, di Tanwir Makassar. Yang sebenarnya kalau dalam konteks politik biasa ya, perbedaan pandangan itu mestinya tidak membuat sampai berlarut-larut ya. Pada satu sisi Pak Amin Rais sebagai seorang kandidat presiden benar-benar sedang ngebet-ngebetnya ingin menjadi presiden ya. Pada sisi lain seorang temannya yang bernama Buya Syafi'i Ma'arif ini tentu memberikan dukungan yang secara personal dan proporsional, tetapi dia juga ingin menyelamatkan netralitas Muhammadiyah sebagai organisasi dakwah, bukan sebagai organisasi politik. Singkat cerita, Buya Syafi'i ketika 1 atau 2 hari menjelang Tanwir membuat sebuah pernyataan yang sesungguhnya normatif saja sesuai dengan hitoh perjuangan Muhammadiyah, bahwa Muhammadiyah di sidang Tanwir ke depan tidak akan memberikan dukungan politik kepada kandidat presiden apapun. Namun terbaca oleh Pak Amin, pernyataan itu adalah sebagai penolakan politik, sebagai sebuah keinginan untuk melakukan oppose ya,
menolak keinginan Pak Amin untuk untuk menolak keinginan Pak Amin untuk secara serius mendapat dukungan dari warga Muhammadiyah. Dan ujungnya adalah ketika Pak Amin yang mestinya memberikan sambutan atau ceramah pada acara pembukaan di lapangan Perebosi ketika itu tidak hadir. Namun beberapa hari kemudian sebelum penutupan, Pak Amin datang, ada sebuah forum yang sangat tidak elok untuk dibicarakan, ya, di mana Pak Amin datang dengan suara yang meninggi, ya, menghakimi dan sebagainya. Nah, pasca itulah saya melihat hubungan kedua tokoh ini memburuk, ya, dan semakin memburuk karena Pak Amin kalah dalam pertarungan presiden itu, dan orang di lingkaran Pak Amin di Partai Amanat Nasional justru memberikan blaming kekalahan ini adalah karena Muhammadiyah di bawah kepemimpinan Pak Syafi'i Ma'arif tidak full tim, ya, melakukan dukungan kepada Pak Amin, ya. Jadi instead of tim Pak Amin mengintrospeksi diri, mengevaluasi, ya, kenapa kalah dalam pertarungan politik dan apa yang harus diperbaiki, tapi cara mudah bagi timnya untuk keluar dari kegundahan, ya, frustasi kekalahan itu dengan melakukan blaming, ya, menyalahkan Muhammadiyah, terutama Buya Syafi'i Ma'arif, ya. Dan dari situlah, ya, banyak sekali babakan-babakan pertemuan antara dua tokoh itu yang tidak baik, ya, sampai pada saat-saat krusial ketika membesuk pun, ya, suasana yang mestinya lebih adem itu tidak menjadi adem, dan pada ujungnya seperti yang saya sampaikan tadi, ya, dan ini bagian pertanyaan tentunya bagi saya, ya, apakah perbedaan politik, perbedaan interest, ya, itu benar-benar akan merusak hubungan personal kita sampai harus dibawa ke liang lahat, ya. Apakah itu benar, ya? Pertanyaannya, apakah benar sinyalemen Buya di Tanwir Bali ketika itu bahwa nature-nya politik itu memecah belah, ya, dan dakwah malah merangkul, gitu. Jadi ini begitu aja, David, ya. Ini bagian dari saya tidak melakukan testimoni, banyak hal yang bisa saya sampaikan tentang Buya Syafi'i Ma'arif, tapi ini lebih curhat saya secara personal. Beberapa hari ini saya mikirin ini, terutama tadi juga tertrigger oleh Bang Fahri dan Bang Rizal yang juga menyinggung persoalan dukungan Buya Syafi'i Ma'arif terhadap Pak Amin pada Tanwir Muhammadiyah di Makassar lalu. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.